kota sekarang itu sudah mencetuskan visi misinya soal rumah sakit di selatan itu. Ya, rumah sakit ini kurang lebih 400 sampai dengan 500 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara Modal Matul. Jadi masih acara yang sama dengan Bapak Agus Rianto sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, hari ini kawan saya sendiri akan menanyakan soal progres anggaran rumah sakit baru yang rencananya akan dibangun di sisi selatan Kota Probolinggo. Nah, sebelum perkenalan Pak Agus, nanti kita bahas soal anggaran, apakah itu multi-yes atau multi-yes. Ya, jadi apakah rumah sakit baru itu sudah jelas kajiannya dengan Litbang, Pak Agus? Ya. Itu Pak Agus. Terus hasilnya bagaimana, Pak Agus? Ya. Monggo Pak Agus, diperkenalkan dan langsung jawab. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mas Agus, Salim yang saya hormati beserta teman-teman. Berbicara berkaitan dengan rumah sakit, itu sebetulnya merupakan program lama atau rencana lama dari waktu Wali Kota masih Bapak Haji Muhammad Bohri. Kan begitu. Oh, dulu Pak, saya pernah ingat tuh, itu Pak. Sudah dulu, dan pembebasan tanahnya juga masih zaman pemerintahan Bapak Haji Muhammad Bohri. Betul, kan Pak begitu. Bohri. Nah, dikarenakan tingginya anggaran waktu itu, kalau tidak salah sampai 400 lebih, maka rencana itu tidak jadi. Dibatalkan Pak ya? Bukan dibatalkan, tapi tidak jadi untuk dikerjakan. Tapi tanah kan sudah dibeli oleh pemerintah sebagai aset, kan begitu. Itu kira-kira tahun 2004-an gitu? Kalau tidak salah, enggak 2004, tapi beliau sudah periode kedua antara 2004 sampai dengan 2009. Oh iya. Setelah itu baru ada pergantian kekuasaan kepada Ibu Hajah Rukmini Buhori. Juga demikian, masih belum ada perkembangan untuk ditindaklanjuti, kan begitu. Betul. Nah, berkait dengan kajian itu sudah lama, sudah kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Oh, sebetulnya Pak, saya stop Pak. Berarti kajiannya kan masih di era Bu Rukmini ya? Kalau tidak salah awal pemerintahan Bu Rukmini. Betul, kajiannya Pak. Betul, kajiannya. Berarti kan sudah clear untuk kajiannya Pak ya? Kajian sudah clear, namun karena dikerjakannya beberapa tahun kemudian setelah ada pemerintahan Wali Kota Pak Hadi Zainal Abidin ini, makanya itu sudah dikaji ulang. Artinya ada pembaruan. Ada pembaruan pengajian. Ya, menurut hemat kami dari DPRD sudah ada masalah berkaitan kajian. Oke, siap. Nah, kalau kajiannya sudah detail Pak, apakah perencanaannya sudah matang Pak Gus? Ya. Pembangunannya, tahap-tahapnya itu Pak Gus? Ya, yang perlu digarisbawahi sebetulnya kalau sudah ada rencana, saya kira DED dan sebagainya sudah matang saya kira. Matang sekali ya. Cuman karena sesuai dengan visi misi daripada pemerintah yang sekarang, yang ingin membuat sebuah rumah sakit yang baik, tentunya untuk masyarakat Kota Probolinggo, kan begitu. Namun kita terbentur pendanaan sebetulnya. Sekarang ini Pak? Sekarang ini pendanaan. Rumah sakit ini kurang lebih 400 sampai dengan 500 miliar Mas, kurang lebih itu nantinya. Itu dari dana DHU ya. Nah, sementara harapan kami sebetulnya rumah sakit itu ada bantuan dari pusat. Ternyata pusat itu akan membantu rumah sakit itu kalau sudah beroperasi. Oh, kan ya. Gitu. Ya, jadi lama itu Pak. Jadi rumah sakit ini dibangun sampai dengan taraf tipe C. Tipe C dulu. Tipe C. Setelah itu baru dapat bantuan dalam rangka pengembangan seperti itu.
Oke, berarti harus terbentuk fisiknya dulu tuh Pak ya? Fisiknya dulu. Dan operasional. Setelah itu beroperasi kan begitu. Beroperasional. Barulah dapat bantuan baik itu Dari alkes, baik itu oh, fisik. Nah, tergantung seberapa besar bantuannya itu kan begitu. Kan hmm, tiap tahun tidak mungkin sama. betul betul. Seperti dengan rumah sakit yang sekarang, itu kan dari cukai rokok. Yang DR Saleh. Ya, di Saleh Oke. itu dari cukai rokok. Kadang-kadang ada 2 miliar, 4 miliar, bahkan untuk pembangunan gedung kelas 3 2020 ini sebesar 19 miliar. Di DR Saleh. DR Saleh. DR Saleh. Banyak, Dan Pak. untuk IGD itu direncanakan sudah ada program pembangunan kurang lebih sekitar 8 apa 9 miliar begitu. Namun karena ada pandemi ini Oke, sehingga itu bisa tidak bisa diteruskan. Hmm. Gitu. Oh, oke oke Pak. Jadi iya Pak, ketika Bapak Wali Kota sekarang itu sudah apa ya mencetuskan visi misinya soal rumah sakit Hmm. di selatan itu, Iya. karena dulu saya pernah liputan Pak, ketika Pak Buhori dengan anggota dewan melaksanakan sidak Pak, sidak Iya. sawah itu, Ya, saya liputan waktu itu Pak. Nah, waktu itu kan tidak jadi Pak. Nah, waktu Bapak Wali Kota sekarang tuh ingin membangun lagi, saya kok pesimis ya. Waktu Pak Buhori udah jadi, kok sekarang malah jadi begitu Pak. betul. Nah, itu bagaimana Pak menurut Pak Agus sendiri? Baik, jadi kalau dulu rencana Bapak Haji Muhammad Bauer itu sampai ada pembahasan tanah, karena kan Betul. pada waktu itu aturan kan beda, aturan kan setiap tahun berbeda. Ah, Jadi dulu itu presentasi Pak Buhori itu ke Jakarta, betul. presentasi disanggupi, lahan disiapkan dulu kan begitu. Oke. Nah setelah begitu ada perubahan lagi, ternyata tidak bisa kan begitu. Setiap tahun kan selalu begitu, Oke. termasuk yang sekarang ini. Sekarang ini. Makanya sekarang ini dengan kekuatan APBD Kota Probolinggo, ya yang kurang lebih yang kemarin itu 1, sekian triliun dengan PAD sekitar 200 miliar, itu juga berusaha bagaimana bisa mencicil bangunan ini, kan begitu. Dengan tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain. Yang lain. Tentunya harus itu. Ya, berat Pak menurut saya Pak. Kalau Hah? misalkan rumah sakit sekian persen, kepentingan masyarakat sekian persen, kepentingan untuk orang-orang miskin sekian persen, tidak ada beratnya, cuman lama kan begitu. Lama, betul Pak, lama. Sedangkan pemerintah ada batasan waktunya dalam kali Ya, berkuasa ada kan begitu. periodenya. Ada periodenya. Syukur-syukur misalkan ada 2 periode, berarti ada 10 tahun kan begitu. Betul, betul. Iya kan? Tapi yang menentukan kan rakyat, Masyarakat Pak. masyarakat dalam hal ini. Saya Iya. kira begitu. Iya, ya maaf ya ke Bapak Wali Kota, bukan saya nyinyir soal visi misi Bapak Wali, tapi untuk saat ini, ya pandangan kita media, mungkin dana untuk rumah sakit itu ya bukan dihangus Pak, tapi dikurangi sedikit untuk kepentingan yang lain, misalkan pembangunan atau pengaspalan jalan-jalan yang pada rusak sekarang Pak. Kan ini pendapat saya Pak, masyarakat Kota Probolinggo gitu Pak. Nah, sumber dananya itu dari mana Pak ya? Bagaimana sistem pembangunannya Pak? Baik, untuk rumah sakit ya tentunya baik. Jadi begini Mas, untuk tahun 2020 sudah diproyeksikan sebesar 30 miliar. Ya kan? Untuk tahun 2020. Untuk 2020. Oke. Ya, 20 miliar itu dari dana DID. Kan begitu. Betul. Nah, dana DID ini bisa ada juga di Kota Probolinggo itu untuk jalan. Salah satunya ruas jalan Brantas. Yang kemarin kan yang kemarin yang gagal. Nah, kenapa gagal? Karena memang ada peraturan Menteri Keuangan bahwa untuk DAK dan DID selama penanganan COVID-19 ini harus direfocusing, kan begitu. Digagalkan. Betul. Untuk jalan Ahmad Yani, jalan Basuki Rahmat itu sebetulnya termasuk jalan Brantas itu sudah ada pemenangnya sudah, karena itu sudah proses tender. Oke. Sudah proses tender dan ada pemenangnya, tapi ternyata PMK-nya turun lain. Harus direfocusing kan begitu. Betul. Kan ya kan. Nah, akhirnya gagal untuk tidak dikerjakan. Termasuk proyek jalan Brantas, itu jalannya DID itu. Yang kemarin kan diaspal, Pak. Itu kan perawatan. Itu ada sendiri anggaran perawatan di Kota Probolinggo yang awalnya 1 miliar direfocusing menjadi 500 kan juta, gitu, 5 juta. Tapi kan sudah dikerjakan. Cuman tidak mencakup seluruh jalan yang rusak.
di Kota Probolinggo, di Pak, Kota ya? Probolinggo. Hanya untuk berantas saja kemarin. Betul. Betul. Cuman yang menjadi sebuah pertanyaan sama dengan Mas Agus tadi tanya, apakah sudah penting kan begitu kan? Kok tidak yang lain kan? Dana DID untuk jalan berantas terberangus oleh COVID kan begitu. 500 2 juta. miliar itu, 2 miliar itu. Oh. Berantas ya. Untuk berantas saja 2 Berantas miliar. saja dari DID ya. Iya, oke. DID ya. Anggaran yang sama DID rumah sakit itu pun kok masih bisa jalan. Ini kan menjadi sebuah yang tidak baik. Pak, bentar, Pak. Anggaran yang sama dari rumah sakit berarti kan anggarannya 2 M juga. Nah, rumah sakit itu 30 miliar. Juga 30 miliar. Ya, Oke. untuk ruas jalan berantas itu 2 miliar. 2 miliar. Lebih lah ya. Oke lah, terus Sumber dananya sama DID. oke, terus Cuman jalan berantas itu di refocusing. refocusing, sedangkan rumah sakit tidak. Tidak. Nah, ini kan itu. menjadi sebuah pertanyaan di hati kami, teman-teman DPRD, terutama Komisi 3, kenapa gitu kan. Kenapa kok tidak di refocusing juga? Nah, paling tidak dikurangi anggarannya. Ya, untuk betul yang kan. nempel yang lainnya, Pak. Betul, apakah sudah sedemikian urgent rumah sakit itu kan begitu. Betul. Sedangkan untuk, mohon maaf, saya tidak membandingkan, mohon maaf, sekali lagi masyarakat Kota Probolinggo, termasuk eksekutif dalam hal ini, tidak berusaha membandingkan. Tapi menurut hemat kami, secara prioritas kepentingan, sekarang ini adalah pasar baru, pembangunan pasar baru. Pasar niaga, Pak. Yang sudah kurang lebih 4 tahun belum selesai. Betul, Pak. Ya kan, kasihan baik pedagangnya, pembelinya, apalagi masyarakat yang jualan ada di sana. Iya. Kan begitu. Nah, ini harusnya pemerintah lebih terfokus ke sana. Selesaikanlah dalam waktu 1 atau 2 tahun. Mungkin 2020, 2021 selesai. Sisanya mari kita rame-rame berpikir untuk rumah sakit. Kan Konsen begitu. ke rumah sakit. Nah, saya kira begitu. Oke. Ini menurut pikiran saya lah ya, pikiran budu-buduan saya, Bang. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Tapi kan pikiran wakil rakyat lah, apalagi ketua Komisi 3 ya. Nah, bukan itu, tapi pikiran saya itu muncul dengan melihat dan mendengarkan suara rakyat. Suara sekitar itu, Pak, ya? Suara sekitar, Betul. yang telepon, SMS, ketemu langsung, waktu saya ke pasar dan sebagainya, itu menjadi sebuah pertanyaan. Sehingga saya rangkum, oh kalau begitu masyarakat ini lebih mementingkan pasar sebetulnya. Karena rumah sakit itu sudah ada sekarang. Bahkan sekarang sudah naik tipe kan. Dari B ke C sekarang sudah menjadi ke B lagi. Artinya apa? Pelayanannya sudah bagus. DR Saleh. DR Saleh. Ya, Kan masih ada. Masih ada. Puskesmas juga baik-baik di sini kan. Ada Sudah 5, banyak, Pak. sudah banyak. Ada tiap kecamatan pun sudah ada. Oke. Iya. Gini, kemarin saya ada pengalaman beli apa ya, paranet di Jalan Niaga itu. Kebetulan Tiongha, Pak, yang Ya. dia tanya saya, kan kebetulan kenal dengan saya, Mas Agus masih di media, masih. Mas, saya mau tanya soal anggaran lanjutannya pasar ini. Nah, saya waktu modal-matul dengan jenengan, Pak, di depan, saya bilang bahwa anggarannya sudah ada, cuman dikepras kalau tidak salah 9-1, betul, Pak? 19, jadi total anggaran yang dibutuhkan pasar kemarin itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Oke. Setelah itu turun menjadi 39. Oke. Turun lagi menjadi 30. Terakhir itu tahun 2019 dikerjakan dengan nilai kurang lebih 10,5 miliar. Tapi akhirnya putus kontrak kan? Nah, untuk 2020 ini sudah dianggarkan 19 miliar. Oke, ya. Ternyata ada refocusing. Tergerus lagi menjadi 13, tergerus lagi sekarang menjadi 6 miliar. Yang lebih memprihatinkan sebetulnya 6 miliar itu diproyeksikan untuk 2 tahun. Tahun 2020 dan 2021-nya 4 miliar. 2020 2 miliar. 2 miliar. Nah, menurut saya dengan keadaan dan kondisi pasar dan rencana pembangunan fisik sebesar itu, anggaran 6 miliar itu dapat apa? Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Ya, bukan berarti tidak jalan, tapi jalan, tapi jalan, cuman mungkin seperti jalannya siput lah. Kira-kira seperti itu. Keong, Pak. Ya. Ya, gini, Pak, kita kembali ke rumah sakit karena nanti untuk pasar saya akan membahasnya lagi dengan Bapak Ketua ini soal berapa sih anggarannya. Soalnya begini, Pak, betul kata Pak Agus tadi, bukan hanya masyarakat luas yang mumet urusan pasar ini, Pak.
akses juga mumet Pak di sana. Betul. Jadi kepingin kita segeralah. Nah, menyimpang sedikit dari urusan rumah sakit. Ini kalau bilang politik, saya bilang pertanyaan politik. Apakah ini ya tanda kutip ya? Banyak yang bilang bahwa ini biar ini proyeknya buruk ini, begitu. Itu gimana menurut saya, Pak? Ya, kalau menurut saya itu sebuah pemikiran yang salah kaprah. Dan kalau ada yang berbicara seperti itu, perlu belajar lagi. Nggak usah ke pemerintahan, tapi ke rumah tangga aja. Artinya pemerintahan yang ada di sini, kelah rumah, itu kan sama kan? Memerintah dalam sebuah daerah, dengan di rumah itu sudah sama. Sama. Iya kan? Sama, ada suami istri, kalau di kota kan ada eksekutif legislatif. Iya kan? Ada anak tuh. Kan begitu kan? Betul. Anaknya itu warganya kan, masyarakatnya kan begitu. Nah, kalau misalkan ada orang tua meninggal, sebagai ahli waris itu kan anak-anaknya. Kan begitu. Betul. Apakah pantas anak-anaknya itu hanya mau menerima hartanya saja? Harta warisan, sedangkan untuk hutangnya enggak, kan begitu? Kira-kira. Iya. Harusnya kan semua. Iya, Pak. Biasanya kan kalau orang meninggal kan apa namanya? Kiainya bilang bahwa untuk urusan utang silakan ke keluarga, silakan kan ke begitu. keluarga. Kan harus mau. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan dibiarkan seperti itu 5 tahun berjalan, iya, kalau pemerintah yang sekarang itu hanya 5 tahun. Kalau 10 tahun berarti mangkraknya harus 10 tahun dong. Harus 10 tahun. Kan begitu, tidak boleh. Nggak, Jadi kasihan, Pak. masalah yang ditinggalkan oleh pemerintah yang lama, kalau itu bisa dikatakan tanda kutip masalah ya, okay. harus diselesaikan. Toh itu kepentingan masyarakat. Kalau begitu rumah sakit tidak boleh dibangun di situ, karena itu adalah peninggalan pemerintah lama, tanahnya. Oh, Pak Bori. Iya kan? Oh iya. Kenapa mau? Sedangkan pasar tidak mau, kan begitu kan? Nah, ini logika loh ya, ini logika ya. Iya. Ya politis tapi kan logika. Logika. Saya tidak ingin menjelekkan pemerintah sekarang, tidak ingin mengagungkan pemerintah kemarin. Pemerintah sekarang bagus, baik. Kalau tidak baik, kan tidak kajian semua. Iya, tapi Pak, logikanya begini, menurut saya membangun rumah sakit apapun itu tetap baik, Pak. Ya. Maksudnya baik. Baik. Tapi ya itu juga bangunlah rumah sakit, tapi jangan meninggalkan yang lain. Meninggalkan yang lain. Terutama adalah kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat banyak. Nah, ya ini Pak, jadi ada titipan pertanyaan dari teman-teman saya yang dijawab Pak Agus tadi, kenapa seakan pemerintah daerah ingin segera bahkan terlihat seperti jauh lebih mementingkan pembangunan rumah sakit baru ketimbang pembangunan kota lainnya. Nah itu Pak yang sudah dijawab dengan Pak Agus. Ya kalau boleh saya jawab lagi ya. Semuanya penting, tapi pasti ada skala prioritas. Andai kata rumah sakit ini dibangun sampai 3-4 tahun ke depan, tapi belum operasional, apakah ada fungsinya? Kan masih belum kan? Masih belum. Tidak ada. Kalau kita terfokus kepada satu titik pembangunan rumah sakit misalkan, tapi banyak pembangunan yang lain seperti sekarang ini yang tidak terselesaikan, jalan, alun-alun, bahkan rumah sakit kan begitu kan? Pasar juga. Pasar. Nah itu kan apa Mas? Lebih baik menurut saya tidak. Ini kembali lagi saya dengar dari suara rakyat, dari hati rakyat bahwa mau selesaikan ini dulu, itu nanti kan begitu. Ya betul juga. Sedangkan di tempat-tempat lain walaupun ada COVID-19 sama, COVID ini kan se-Indonesia. Sedunia Pak. Sedunia bahkan. Saya ada studi referensi ke daerah, saya lupa, Jawa Tengah itu ya, Jawa Tengah. Mereka perbaiki jalan, mereka duduk bersama dengan eksekutif legislatif, duduk, ya apa iki, mana yang didahulukan. Sebelum ini direfocusing, tolonglah ini jalan karena kepentingan rakyat. Tolonglah itu bangunan karena segera dinikmati oleh rakyat, kan begitu. Tapi di sini kan tidak. Kita tidak menyalahkan pemerintah karena PMK itu boleh melaksanakan refocusing tanpa harus ada koordinasi dengan siapapun. Betul. Tapi perlu diingat bahwa APBD 2020 itu atas persetujuan eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif, tanda tangan bersama. Dibahas bersama, ditandatangan bersama. Setelah berjalan ternyata pada bulan ketiga tahun 2020 ada COVID. Maret. Keluar PMK. Betul. Bahwa bisa
refocusing kan begitu kan. Betul. Nah, ya mbok yao kan begitu. Walaupun tidak harus mbok yao. Apa jari rakyat kan begitu. Karena kami adalah presentasi rakyat. Betul. Ya kan Ya. miniatur rakyat. Ya apa jari rakyat? Oh, Pak, dalane wis dananono. Basuki Rahmat 2 miliar misalkan, Ayani 2 miliar misalkan. Berantas 2 miliar umpamanya. Pasar selesaikan umpamanya. Sisanya monggo sudah untuk Covid. Kan begitu. Betul. Iya. Kemarin kalau tidak salah di Basuki Rahmat itu ada yang meninggal dunia. Betul Pak, ada. Terus di Berantas itu ada yang sampai bibirnya sobek, giginya rompal. Kecelakaan jalan berlubang. Siapa yang rugi kalau begitu? Rakyat juga. Masyarakat. Dan begitu masyarakat juga. Nah, saya kira begini Pak, ketika jalan Berantas itu diaspal, ditempel lah Pak. Saya kan telepon jenengan itu. Iya. Mau tanya apakah ini satu proyek dengan Jalan Ayani dan Basuki Rahmat gitu Pak? Satu proyek atau tidak Pak? Tidak Pak, beda. Oh beda ya. Jadi pemeliharaan itu karena hanya dari 1 miliar tinggal 500 juta, ya cukupnya untuk Berantas ya Berantas saja lah ya. Oh, gitu. Namun demikian kita juga bersyukur bahwa Kota Probolinggo sudah dikucuri dana sebesar 7 miliar kalau tidak salah. Ini dari cadangan DAK. Dari cadangan DAK yang peruntukannya adalah untuk 3 ruas jalan itu plus kalau tidak salah pariwisata. Kalau tidak salah yang satu lagi saya lupa perpustakaan atau apa mungkin ya. Coba ditanyakan ke yang lebih paham. Tapi secara tupoksi komisi bahwa Berantas, Ayani dan Basuki Rahmat itu dapat masing-masing kurang lebih 2 miliar. Sekarang masih proses tender. Belum Pak. Masing-masing dapat 2 miliar. 2 miliar itu kurang lebih. Tidak direfocusing sudah ya? Itu dari cadangan DAK. Iya, artinya sudah utuh 2 M itu tadi. Direncanakan atau diproyeksikan 2 miliar masing-masing. Sekarang ini sudah ada di ULP bagian pembangunan untuk ditenderkan. Walaupun sebetulnya sebelum direfocusing kan sudah ada pemenang ya. Ada pemenangnya. Ya kalau menurut saya seharusnya daripada di tender ulang ya mereka aja lah coba dihidupkan lagi. Itu bukan salah rekanan ini. Yang penang itu Pak ya? Yang kemarin itu kan menang ya. Tapi nggak bisa mengerjakan karena Covid kan, bukan salah rekanan. Etisnya begitu Pak? Seharusnya begitu. Ya bukan titipan proyek ya. Saya nggak kenal siapa itu. Saya juga nggak kenal Pak. Begitu. Tapi kan etisnya begitu Pak. Lebih percepatan kepada penanganan jalan rusak. Iya betul. Yang penting kan nanti pengawasannya Mas. Jelek apa enggak garapannya. Kan itu begitu. Sampean itu urusan. Bukan hanya saya, tapi eksekutif legislatif dalam hal ini adalah dinas terkait PUPR. Kan begitu. Iya. Nah kalau jelek kan bisa protes sama Pak. Ya saya bisa protes. Kenapa jelek dan sebagainya. Iya. Kami ya dari komisi ya, bukan saya ya. Mohon maaf. Ya, dari komisi 3 Pak ya. Dalam hal ini. Komisi 3. Ya. Gini Pak. Kembali ke rumah sakit. Katanya rumah sakit rujukan, berarti grade-nya lebih tinggi. Ya. Tapi ini tipe C Pak. Rencananya kan seperti itu. Orang boleh bercita-cita tinggi. Mau saya besok jadi dokter. Terkait itu nanti lepas SMA sudah nggak bisa meneruskan kan nggak apa-apa. Tadi dukun Pak. Nah, tapi paling tidak keinginannya seperti itu. Cuman setelah ternyata anggaran dari DAU dengan kemampuan daerah seperti ini, ya cukup di tipe C dulu, nanti baru lambat laun akan ditingkatkan. Oh gitu. Ya. Termasuk menunggu anggaran dari. Termasuk kalau ini sudah beroperasional baru ada anggaran masuk dari pusat. Dari pusat. Betul. Oh begitu kawan. Jadi titipan teman-teman soal rumah sakit rujukan itu ternyata tidak bisa karena harus membangun tipe yang C dulu. Betul. Tipe C dulu, baru operasional, baru grade-nya dinaikkan, tidak langsung ke B atau A gitu Pak. B atau A ya. Tetap ada prosesnya dan itu tidak memakan waktu yang sangat pendek, lama itu, sangat lama. Itu menurut saya, betul Pak Gus ya? Betul, karena setiap tipe itu harus ada alkes khusus, misalkan harus punya ini baru dia masuk tipe C, punya ini tipe B kan begitu, termasuk manajemennya kan begitu. Termasuk manajemen dan keberadaan dokternya, dokter spesialisnya, betul Pak ya? Betul. Iya. Jadi begitu kawan, sekarang masih pembangunan jembatan Pak? Masih jembatan untuk akses masuk. Akses masuk, tapi bukan berarti harus berhenti, tetap cita-cita itu
visi misi wali kota sekarang itu bagus. Ya. Jujur ya, itu bagus buat rumah sakit karena bagaimanapun tempat fasilitas untuk orang sakit itu memang butuh, tidak cukup satu kan, betul Pak ya. Terutama di wilayah selatan. Kan? Terutama selatan, memang butuh itu. Sejak dulu tahun 2004 berapa tuh lah. Saya masih ingat waktu saya liputan, waktu saya masih di Radar Bromo waktu itu cita-cita Pak Buhori waktu itu. Betul Pak ya? Iya, betul. Betul. Kalau tidak salah dulu juga survei di Pak. Di Pakistan tidak salah Pak. Ya, saya ingat itu. Tapi waktu 2004 itu kan saya masih belum di dalam. Saya kan mulai masuk tahun 2009. Iya. Ya. Tapi tanah itu sudah ada. Sudah terbeli. Ya. Yang ini Pak, yang ini. Sumber itu. Iya, sudah terbeli. Sumber. Oh, itu. Jadi itu kawan. Jadi saya sendiri dan teman-teman menyambut baik cita-cita itu untuk pembangunan rumah sakit di wilayah selatan. Tidak hanya Mas Agus dan teman-teman, kami di DPRD menyambut baik. Ya, betul. cuman paling tidak jangan terfokus kepada satu dulu. Ya, sambil menyelesaikan yang lain. Betul. Betul. Tapi Pak, terlepas dari perbincangan kita, saya juga paham sedikit politik lah Pak. Ya. Mungkin karena mengejar visi misi Bapak Wali Kota. Betul. Agar selesai dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, saya mungkin bisa berpendapat ya, karena waktu itu, masih pencalonan Pak ya, pilihan Pak Wali dan wakilnya mencetuskan visi misi rumah sakit baru. Betul. Tapi waktu itu tidak ada terpikir ada corona Pak. Ya. Betul. Jadi dianggapnya semua lancar saja Pak. Nah sekarang ada corona, menurut saya dan Pak Agus tadi, dana umpama ini 100 juta lah umpama, ya 20 juta untuk yang lain. Yang perbaikan, yang kepentingan masyarakat umum secara luas. Secara luas. Terutama bantuan masyarakat miskin, bantuan sosial, kan begitu. Iya. Tapi untuk rumah sakit tidak terpotong Pak ya? Awalnya kan 30, ya 30 kena refocusing juga. Rumah sakit ini, ya, oke. 2 miliar tapi. Sedikit Pak ya? Ya, menurut saya sangat sedikit. Tidak berimbang dengan pasar. Pasar itu dari 19 menjadi 6. Coba itu berapa? Berarti 13 miliar kan? 13, ya. 13 miliar kan? Hilang. Padahal itu sangat penting. Pusaran ekonomi ada di situ. Ada di situ. Masyarakat kecil, masyarakat besar, ya kan, pedagang, pembeli di situ. Iya. Ya, singkat cerita, mungkin saya akhiri pertanyaan saya, Pak. Sampean kan jadi ujung tombak masyarakat Pak, sampean dan teman-teman Pak. Ya, Komisi anggota 3. dewan ini memang merupakan perwakilan daripada masyarakat. Ya Mbok tolong Pak, tahun depan, kalau tahun ini sudah tidak bisa untuk pasar Pak. Tahun depan sampean kerja keras Pak untuk pasar itu Pak. Makanya terus terang saja kami tidak melihat warna nanti dalam rangka pembahasan itu, tapi lebih kepada kepentingan secara umum. Ya, masyarakat luas Pak. Ya, masyarakat luas. Jadi pasar itu memang harus didorong, walaupun tidak jadi tahun ini, paling tidak tahun 2021 itu marilah gitu. Gitu loh. Dengan kekuatan anggaran yang ada, selesai, dan itu bisa masuk pedagang yang di luar itu. Iya. Sehingga pedagang di samping jalan-jalan itu nanti bisa bernapas lega itu, untuk Pak, berjualan. masalahnya. Makanya, tapi semua kita ini kan ibaratnya suami istri, tapi kadang-kadang kan yang dominan mencari uang maunya suaminya ya. Biasanya kan rodok karpe dewe ke suami itu kadang-kadang loh ya. Kecuali sampean dan saya kan tidak. Kan begitu ya Mas ya. Mungkin ada ya. Tapi kalau di Probolinggo nggak ada kayaknya. Ya mungkin yang di sana ada ya. Ya paling tidak yang namanya suami istri itu kan begini. Pak, saya ini mau belanja sebetulnya tadi 10 kilo beras. Ini istri Pak ya? Ya istri. Ya terus kenapa enggak belanja? Ya karena kita kan 4 hari ini ada kawinan Pak, ada terteran dan sebagainya. Jadi saya hanya butuh untuk 2 hari saja. Enggak beli 10 kilo Pak. Beli berapa? Beli 2 kilo saja. Kan gitu. Terus uang yang 8.000, yang 8 kilo mana? Kan begitu. Kan harus jelas. Ini Pak sisa uangnya. Yang tidak harus dikembalikan ke kita toh. Tapi paling tidak kita pikirkan untuk apa ini nanti? Apa nantinya? Apakah untuk beli baju? Apakah untuk beli sepeda motor? Beli sandal macam-macam. Itu kan termasuk sekunder. Primernya apa? Lauk pauk, makanan dan sebagainya, sandang, kan begitu.
sekolah anak dan sebagainya. Iya. Nah, kalau di pemerintahan apa itu? Kepentingan rakyat, perut rakyat, ekonomi rakyat, pembangunan untuk rakyat dan sebagainya. Harus jelas. Gitu. Harus jelas. Kembali lagi ke bidang jenengan Pak, pembangunan kan Pak. Ya. Kok bicara perut rakyat Pak? Termasuk keserakan. Oh, Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan Ya. rakyat. Oh, oke Pak. Saya kira semua komisi itu yang menyangkut perut rakyat. Salah satu contoh komisi A misalkan ya, pemerintahan. Oke. Dalam hal ini misalkan kelancaran pemerintahan ini kan penting untuk membantu rakyat dalam rangka ngurus pekerjaannya dan lain kan Ya, begitu oke, kan. oke. Komisi B ada perbankan di situ ya kan, ada Perdagangan. Koperindak di situ, ada perbankan di situ, ada pedagang pasar di situ dan sebagainya. Kami pun juga begitu, ada kesehatan, ada rumah sakit, ada jalan-jalan, ya kan, Oh, akses Pak. Ya, akses infrastrukturnya. Betul. Gitu. Saya kira berkaitan Mas. Termasuk pemerintah ini kan eksekutornya. Sedangkan kita membangun kemana arah tujuan pemerintah Kota Probolinggo ini kan sesuai dengan visi misi daripada pemerintah. Pada waktu kampanye kan begitu kan. Kami menyadari itu. Tapi visi misi kan tidak hanya satu. Salah satunya adalah mungkin rumah sakit. Salah duanya meningkatkan perekonomian rakyat. Yang mana meningkatkan perekonomian rakyat itu? Termasuk di dalamnya adalah pasar, jalan-jalan dan sebagainya. Oh iya. Ya sedikit belajar saya teman ke Bapak Sindor ini. Singkat cerita Pak, satu kali. Siap. Terang-terangan aja Pak, biar orang-orang paham. Jenengan kan dari partai PDI Perjuangan merah. Iya. Sedangkan pemerintah ini hijau. Iya. Apa karena tidak satu warna Pak? Akhirnya jenengan rotok. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Begini Mas Agus ya. Ya. Masyarakat dan pemirsa serta pendengar. Kita dalam berkompetisi kemarin waktu legislatif itu memang berwarna. Mana hijau, mana kuning, mana merah dan sebagainya. Makanya dibagi dapil-dapil, gitu kan? Oke. Setelah masuk di dalam gedung DPRD, kita itu menjadi putih, Mas. Menjadi kepentingan masyarakat. Oh, bukan tergolong-golong. Bukan, karena kalau saya ngomong pemerintah ini seperti ini, harusnya jangan begini, tapi begini. Bukan karena saya benci legislatifnya karena saya dari merah, enggak. Oh. Karena memang kami anggap, ya, itu harusnya jangan begitu. Harusnya untuk rakyat dulu lah, kira-kira begitu. Ya, berarti komentar jenengan ini adalah komentar Komisi 3 Pak ya? Komisi 3 yang membidangi, ya kan? Termasuk juga dari fraksi PKB. Termasuk dari ada di situ. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau saya komentar dianggap ini keras misalkan atau ke kiri-kirian, bukan berarti saya membenci eksekutif karena tidak sewarna dengan saya, enggak. Kalau misalkan kebijakan daripada pemerintah atau wali kota yang sekarang itu saya anggap bagus untuk masyarakat, wah harus didorong. Makanya kami tadi sudah saya sampaikan, silakan rumah sakit dibangun, ojo ninggalno yang lain. Ojo ninggalno pasar, ojo ngelalekno pasar, jangan melupakan bantuan untuk masyarakat miskin yang ada di dinas sosial. Jangan dipotong, bahkan harus ditambahi, karena apalagi masa pandemi seperti ini. Kemarin kan sudah lancar Pak. Kemarin sudah lancar, tapi paling tidak kalau misalkan itu bisa ditambah, kenapa tidak? Oh iya. Kan ya, begitu. Bagus, ya. Karena apa? Andai kan rumah sakit ini nanti jadi, alhamdulillah kami bersyukur. Artinya apa? Masyarakat bisa menikmati. Tapi yang lain juga harus sudah selesai gitu loh. Iya, jadi menurut saya bukan percuma, cuman tanda kutip ya. Ya bener mari rumah sakit gitu, tapi kalau urusan pasar, jalan tidak selesai, ya tetap aja Pak. Betul. Masyarakat tetap kecewa. Betul. Kalau sudah kecewa, sampean kan tahu sendiri, kan begitu. Iya. Itu kan bicara soal ya tanda kutip tidak bagus lah Pak untuk urusan kurang berimbang menurut saya. Kurang berimbang, betul. Satu Pak, mungkin Pak Agus punya angan-angan apa sih program pemerintah yang bagus Pak? Selama ini? Selama ini yang bagus ya menurut saya ada bantuan seragam kemarin. Untuk pelajar. Untuk pelajar walaupun hanya kelas 1 saja ya toh. Kelas 1 SD. Ya, itu pun yang swasta masih belum. Ya. Terus ada bantuan laptop ya kan untuk pondok-pondok pesantren walaupun ada beberapa yang ngomong saya kok dapat sekian Pak, itu kok dapat sekian. Nah, itu kan kebijakan Pak. Ya, kembali lagi. Pondok Barat lebih banyak katanya.
saya tidak ngomong seperti itu, tapi saya mendengar seperti itu. Saya juga mendengar, Pak. Ya, ya saya mendengar seperti itu. Tapi ya itu semua kebijakan pemerintah. Mungkin pemerintah punya pandangan lain. Punya pandangan lain. Iya. Kita tidak harus Menghormati itu. Iya, betul, Pak. Tidak harus iri-irian gitu. Nah, Sementing harus dibagi iya. selesai. Secara proporsional lah begitu. Proporsional. Betul. Jadi itu kawan. Ya, jadi yang disebut Pak Agus tadi itu sisi baiknya tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dihilangkan, apalagi dihilangkan ya. Sisi jeleknya perlu dikritik, kan begitu. Nah, sisi jeleknya perlu dikritik, termasuk dana anggaran rumah sakit baru itu. Betul. Itu. Monggo kalau eksekutif ya melihat ini, mendengar ini, ya jujur aja mungkin Pak Wali mendengar, ayo Pak dirembuk maneh. Monggo diskusi nggak apa-apa. Diskusi dengan, ya bukan saya Pak, tapi dengan wakil rakyat yang memang notabene diharapkan masyarakat itu bisa membantu mereka baik dalam segi infrastruktur, urusan perut Pak, dan urusan pendidikan. Jadi saya akhiri Pak ya. Ya boleh, silakan. Saya akhiri, saya Agus Salim dari NTV di program Modal Madul. Anda bermodal madul ke kita seperti sekarang ini, maka akan saya sampaikan ke Bapak Ketua Komisi 3. Monggo Pak, diselesaikan terakhir Pak. Baik, terima kasih masyarakat Kota Probolinggo, siapapun yang mendengar, yang melihat kami, siaran kami. Apa yang sampaikan tadi, kalau memang itu dianggap negatif, bukan berarti saya tidak senang kepada pemerintah. Saya juga. Ya, Ya betul. andai kata itu positif pun juga bukan berarti saya senang, belum tentu. Ya Saya kan juga. begitu. Saya Selama dia baik dan baik terus, maka saya anggap baik, kan begitu. Kalau Tapi baik tidak ada, mungkin apa? loh, kalau baik ada maunya kan nggak bagus juga. Artinya baik itu proporsional atau memang itu sudah menjadi tugasnya. Ya, ya. Kalau ada salah kata dari saya terutama pribadi sebagai Agus Rianto Agus maupun Salim. sebagai Ketua Komisi 3 dan Pak Agus Salim, Ya. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Sandi 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 Om. NTV